Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Syuhada yang sama-sama dirahmati Allah, marilah kita kembali memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat rahmat, limpahan taufik dan hidayahnya pada malam ini di tempat ini kita masih bisa berkumpul bersama dalam rangka menghadiri salat berjamaah yang merupakan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat, tabi'in dan pengikut-pengikutnya insyaallah sampai kelak yaumil qiyamah. Sungguh beruntung kita karena di tempat kita ini masih aman, masih mudah melakukan ibadah untuk memperdalam dan memperjuangkan ajaran Islam. Kita diberi oleh Allah situasi yang aman, situasi yang nyaman jika dibanding dengan saudara-saudara kita yang ada di Palestina hari ini, yang ada di Gaza hari ini. Mereka sudah tidak punya masjid, mereka sudah tidak punya rumah, hujan kehujanan, bahkan hujannya berupa bom, panas kepanasan, bahkan untuk mencari makan pun mereka kesulitan. Itulah sebagian ujian yang dialami oleh pengikut-pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hari ini. Dan di tengah perjuangan saudara-saudara kita di Palestina, ada kecenderungan para pemimpin-pemimpin umat Islam yang ada di sekitar wilayah itu kelihatannya terlena. Padahal kalau kita menelusuri sejarah perjuangan Rasulullah, Muhammad itu Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Sangat tegas dan keras terhadap orang-orang kafir. Tentu saja ketegasan yang ditampilkan oleh Rasulullah dalam perjuangannya adalah menyangkut akidah. Dan ketika umat Islam mengalami gangguan, mengalami peperangan, mengalami pengkhianatan, sepintas kita pernah membahas bagaimana seorang muslimah yang dilecehkan di pasar Madinah
ditarik oleh orang Yahudi, kemudian wanita ini tersingkap jilbabnya dan terlihat auratnya. Salah seorang pengikut Nabi melihatnya dan marah, sehingga terjadilah perkelahian di tengah pasar dan pengikut Rasulullah terbunuh pada saat itu. Ketika hal ini diketahui oleh Rasulullah, salah seorang sahabatnya terbunuh dan orang Yahudi melecehkan jilbab kaum muslimin, maka Rasulullah memperlihatkan ketegasannya mengusir orang-orang Bani Kainuka, orang Yahudi. Bahkan dia mengeluarkan, memerangi orang-orang Yahudi agar keluar dari kota Madinah. Inilah ketegasan Rasulullah. Dan bagaimana hari ini kita menyaksikan 13.000 kaum muslimin terbunuh, 30 masjid yang kena bom, rumah sakit tempat orang sakit dibom. Seandainya Rasulullah masih hidup di tengah-tengah kita, betapa Rasulullah menangis melihat penderitaan umatnya, dan Nabi akan melakukan asyidda'u 'alal kufar. 7 pemimpin Arab hari ini belum menimbulkan reaksi kecuali hanya menyesalkan, kecuali hanya prihatin. Itulah kelemahan umat Islam dewasa ini. Mudah-mudahan dengan membahas perjalanan panjang sejarah perjuangan Rasulullah menimbulkan girah di hati kita bagaimana memperjuangkan dan membela kaum muslimin. Karena di antara mereka adalah bagian dari kita juga. Seorang muslim itu adalah bersaudara, kata dalam satu riwayat, dan ketika di antara mereka ada yang sakit, maka seluruhnya merasa sakit. Jemaah dirahmati Allah, pembahasan kita sudah sampai kepada akhir dari sejarah perjuangan dan profil dari Khalifah yang keempat, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sudah beberapa hal kita sampaikan bagaimana profil dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sepupu sekali Rasulullah, menantu Rasulullah, sahabat terdekat Rasulullah, bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjuangan beberapa perang, dan akhirnya beliau diangkat menjadi khalifah yang keempat pada tahun ke-35 Hijriah sampai 40 Hijriah. Berarti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sempat memimpin kekhalifahan 5 tahun, dan di tengah-tengah kepemimpinan beliau selama 5 tahun itulah keadaan umat Islam mengalami goncangan yang luar biasa karena timbulnya fitnah-fitnah. Dan puncaknya ketika Utsman bin Affan terbunuh dan kota Madinah dikepung oleh orang-orang yang tidak senang dengan Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ada 1.500 orang dari Irak, dari Mesir, dan dari Syria memasuki kota Madinah. Sehingga ketika Utsman bin Affan wafat, terbunuh, maka disitulah kesulitan-kesulitan dihadapi oleh umat Islam untuk mencari pemimpin berikutnya. Dan di tengah-tengah kesulitan itulah salah satu alternatif untuk dijadikan sebagai khalifah, maka diangkatlah Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah yang keempat. Meskipun dengan berbagai macam problematika kehidupan umat yang dihadapi pada saat itu.
kontroversi atas pengangkatan Khalifah Ali bin Abi Thalib terus berlanjut. Bahkan timbullah perpecahan karena ada ketidakpuasan atas kepemimpinan Ali bin Abi Thalib ini. Kita ketahui terjadi perang Jamal, perang onta, sudah kita bahas sebelumnya. Padahal ini adalah istri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Siti Aisyah, yang menggunakan onta, harus berhadapan dengan Ali bin Abi Thalib yang juga menantu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sama-sama dijamin masuk surga. Dan keduanya sebenarnya tidak sama sekali menginginkan terjadinya perang, tapi akibat fitnah yang berkembang pada saat itu, maka terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Meskipun pada akhirnya Ali bin Abi Thalib mampu meredakan persoalan ini dan Siti Aisyah dipulangkan kembali ke Madinah. Nah, setelah peristiwa ini sebenarnya Ali bin Abi Thalib sudah memimpin kembali kekhalifahan dengan baik. Bahkan hampir semua daerah-daerah itu sudah menyatakan baiat, dukungan kepada Ali bin Abi Thalib. Tapi apa yang terjadi? Ternyata satu gubernur yang masih tidak mengakui kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, dia adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, putra dari Abu Sufyan. Dan Muawiyah ini cukup lama berkuasa di Syria pada saat itu, di negeri Syam. Bahkan beliau sudah diangkat menjadi gubernur itu sejak zaman Umar bin Khattab. Kemudian berlanjut pada saat Utsman bin Affan, dan beliau ada kaitan kerabat dekat dengan Utsman bin Affan. Kemudian sampai kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib, gubernur Syam Muawiyah bin Abu Sufyan itu masih berkuasa di negeri Syam, khususnya di Syria hari ini. Apa yang terjadi? Ternyata Muawiyah bin Abu Sufyan ini tidak mau berbaiat kepada Ali bin Abi Thalib. Bahkan berkali-kali Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an menyampaikan kepada Muawiyah agar membaiat Ali bin Abi Thalib, mengakui kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Tapi Muawiyah selalu mempersyaratkan. Muawiyah bersedia untuk membaiat Ali bin Abi Thalib kalau Ali bin Abi Thalib sudah mampu menemukan dan mengkisas siapa pembunuhnya, Utsman bin Affan. Selesaikan dulu siapa pembunuh Utsman bin Affan itu. Karena memang keluarga dari Muawiyah bin Abu Sufyan ini berhak, karena dia cukup dekat dengan Utsman bin Affan, kekerabatannya, sehingga dia berhak untuk melakukan kisas. Sementara Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sebagai khalifah meminta supaya dia dibaiat dulu, baru urusan pembunuhnya Utsman diselesaikan. Ini juga bisa dimaklumi karena betapa sulitnya Ali bin Abi Thalib mencari siapa sebenarnya pembunuh Utsman bin Affan, karena rumah Utsman bin Affan itu dikepung oleh ribuan orang, sehingga kesulitan mencari, dan sebagian dari mereka sudah menjadi pendukung Ali bin Abi Thalib. Sehingga pada zaman Ali bin Abi Thalib pusat kota yang tadinya ibu kota adalah Madinah, kemudian Ali bin Abi Thalib memindahkan ke Kufah. Kufah itu hari ini berada di Irak. Karena memang pendukung Ali bin Abi Thalib cukup banyak di Kufah.
sehingga pusat ibu kota itu dipindahkan ke Kufah oleh Ali bin Abi Thalib. Sementara kita ketahui Abu Bakar, Umar dan Utsman itu menjadikan Madinah sebagai ibu kota. Tapi di zaman Ali bin Abi Thalib itu dipindahkan ke Kufah. Dan di sini juga lah Ali bin Abi Thalib nanti sempat mengerahkan pasukan 120.000. Dalam beberapa buku sejarah itu tercatat 120.000 itu di perang Siffin. Karena beberapa kali utusan Ali bin Abi Thalib menghadapi Muawiyah bin Abu Sufyan berdialog agar jangan sampai terjadi perpecahan, agar jangan sampai terjadi peperangan di kalangan muslimin. Tapi rupa-rupanya usaha yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib mengutus beberapa kali sahabatnya untuk berhadapan dengan Muawiyah tidak berhasil, sehingga puncaknya terjadilah apa yang disebut dengan perang Siffin. Dalam riwayat, Muawiyah bin Abi Sufyan memang cukup disegani di daerahnya, daerah Syam, daerah Syria hari ini. Bahkan dalam peperangan itu mampu mengerahkan 90.000 pasukan. Dan kita ketahui orang yang pertama membuat kapal armada perang untuk berperang di lautan adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, yang meminta izin kepada Utsman bin Affan untuk membentuk armada laut. Disinilah maka masyarakat negeri Syam itu sangat fanatik dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan kita ketahui nanti Abu Sufyan yang membentuk kekhalifahan setelah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Perang Siffin ini tidak bisa dihindari karena sudah beberapa kali diupayakan. Dan ketika berhadap-hadapan Ali dengan Muawiyah, Ali menawarkan supaya terjadi duel saja antara Ali dengan Muawiyah supaya cepat diselesaikan persoalan ini. Tapi duel itu ditolak oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, sehingga masing-masing mereka mengutus pimpinannya masing-masing. Maka terjadilah kecamuk perang Siffin, perang saudara di kalangan kaum muslimin yang luar biasa kejadiannya dan tercatat dalam sejarah kelam bagi umat Islam. Bahkan dalam beberapa buku disebutkan puluhan ribu yang menjadi korban. Ada menyebutkan pasukan dari Ali 20.000 yang jadi korban, 40.000 dari Muawiyah. Dalam cerita perang Siffin ini hampir saja sebenarnya sudah mengalami kekalahan pasukan Muawiyah. Tapi dengan strategi yang dilakukan oleh Amr bin As, karena Amr bin As ternyata memihak kepada Muawiyah bin Abu Sufyan, maka ditawarkanlah apa yang disebut dengan arbitase ya, perdamaian. Karena melihat Al-Quran sudah diangkat, maka Ali bin Abi Thalib menyetujui, sehingga diutuslah beberapa utusan untuk bernegosiasi untuk melakukan perdamaian. Dan pihak Ali mengutus Abu Musa al-Ash'ari untuk menjadi juru bicara pada saat itu. Dan ketika terjadi perdamaian, ternyata memang keputusan yang diambil Abu Musa al-Ash'ari ternyata banyak ditentang. Karena keputusannya adalah mencopot Khalifah Ali bin Abi Thalib dan mencopot Muawiyah bin Abu Sufyan sebagai gubernur. Meskipun keputusan ini nanti tidak dipakai. Sehingga dengan kejadian ini timbullah perpecahan di kalangan kaum muslimin, terutama pengikut Ali bin Abi Thalib. Mereka yang tidak setuju menyatakan keluar dari pengikut Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Itulah yang disebut dengan Khawarij. Mereka keluar dari golongan Ali. Dan yang fanatik kepada Ali nanti inilah muncul yang disebut dengan golongan Syiah. Bahkan fanatik, saking fanatiknya, ada ajaran Syiah mengatakan sebenarnya
yang layak menjadi nabi itu adalah Ali bin Abi Thalib. Malaikat Jibril nyasar mengantar wahyu kepada Muhammad. Itu pemahaman sebagian di antara mereka. Nah, sementara orang-orang Khawarij ini menyatakan keluar dari pengikut Ali karena kekecewaan itu, dan mereka membentuk firqah-firqah baru di luar kelompok Khawarij. Mereka adalah orang-orang kafir yang layak untuk dibunuh. Disinilah nanti terjadi peristiwa yang dramatis, bagaimana orang-orang Khawarij merencanakan pembunuhan kepada 3 orang. Meskipun kita ketahui setelah terjadinya perang Siffin ini, maka muncul golongan Khawarij ini sebanyak 12.000 orang. Nah, melihat fenomena seperti ini, karena mereka memusatkan kegiatannya di namanya perkampungan Nahrawan, maka Ali bin Abi Thalib mengerahkan pasukannya untuk menghabisi orang-orang Khawarij. Maka terjadilah perang yang disebut dengan Perang Nahrawan. Nah, Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah pada saat itu tidak menginginkan ada kelompok-kelompok yang keluar dari golongan umat Islam. Akhirnya Ali bin Abi Thalib mampu mengalahkan orang-orang Khawarij ini di Nahrawan. Dan dalam beberapa sejarah disebutkan hanya tinggal beberapa orang sebenarnya, yang lainnya sudah selesai. Nah, dari beberapa orang inilah 3 orang di antara mereka merencanakan untuk melakukan pembunuhan terhadap 3 orang yang layak untuk dibunuh karena mereka dianggap sebagai pengkhianat, orang kafir. Maka yang dijadikan target untuk dibunuh adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yang kedua Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang ketiga adalah Amr bin As. Tiga-tiganya ini disepakati oleh 3 orang. Maka orang yang pertama akan menghabisi Ali bin Abi Thalib, orang yang bernama Abdurrahman bin Muljam. Abdurrahman bin Muljam. Kemudian orang yang mentargetkan untuk membunuh Muawiyah bin Sufyan namanya Barak bin Abdullah. Dan yang akan menghabisi Amr bin As namanya Amir bin Barak At-Tamimi. Jadi ketiga orang ini sepakat untuk membunuh 3 orang ini, karena ini dianggap orang yang melakukan pengacauan, melakukan keributan, dan ini halal darahnya menurut orang-orang Khawarij. Sehingga apa yang terjadi? Mereka merencanakan, dalam riwayat itu ada yang menyebutkan tanggal 17 Ramadan, ada yang menyatakan tanggal 21 Ramadan. Mereka bergerak untuk membunuh ketiga orang ini, dan ternyata apa yang terjadi? Cuma Ali bin Abi Thalib yang ketika keluar dari rumahnya menjelang sholat subuh, ketika terdengar suara azan, Ali bin Abi Thalib keluar dari rumahnya mengajak para sahabat-sahabatnya untuk melaksanakan ibadah sholat subuh di masjid. Maka disitulah orang yang bernama Abdurrahman bin Muljam menikam dada Ali bin Abi Thalib, dan alat tikaman yang digunakan memang sudah dibuatkan racun berminggu-minggu, dan memang berangkat dari negeri Syam menuju ke Kufah. Memang itu target utamanya. Meskipun ada riwayat mengatakan mereka sempat menikahi seorang wanita, dan ternyata orang wanita ini juga orang Khawarij, dan mereka minta supaya maharnya itu adalah kepalanya Ali bin Abi Thalib. Jadi sesuai dengan keinginan dari Abdurrahman bin Muljam, itu sesuai apa yang diinginkan oleh orang yang dinikahinya, sehingga terjadilah pembunuhan yang luar biasa. Dan kita ketahui Abdurrahman bin Muljam adalah orang yang alim, penghafal Al-Quran. Bahkan ketika terjadi Umar bin Khattab menjadi khalifah,
Abdurrahman bin Muljam ini pernah diutus ke Mesir untuk mengajarkan Al-Quran, dan dibuatkan rumah yang cukup besar karena kemampuannya, karena jasanya pada saat itu mengajarkan Al-Quran. Tapi mereka menganggap di luar kelompok mereka adalah orang kafir, dan maksud tujuan untuk membunuh Ali bin Abi Thalib dalam rangka mencari ridha Allah. Itu pemahaman yang ada pada Abdurrahman bin Muljam. Sehingga ketika dia menyelesaikan pembunuhan terhadap Ali dan tertangkap, nanti dikisah, ternyata mereka tidak bertobat dan tidak menyesal. Karena mereka menganggap apa yang dia lakukan, membunuh sahabat Rasul, membunuh menantu Rasulullah, itu adalah bagian dari mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Inilah pemahaman yang sangat berbahaya. Mereka menganggap sesama muslim kalau sudah tidak sesuai dengan pemahaman mereka, mereka adalah orang kafir yang halal darahnya untuk dibunuh. Nah, bagaimana dengan Muawiyah? Muawiyah bin Abi Sufyan pada saat itu ternyata ditikam oleh Barak bin Abdullah, itu hanya mengenai tangannya, sehingga mereka selamat, dan Barak bin Abdullah tertangkap. Kemudian bagaimana dengan nasib Amr bin As, sahabat Rasulullah yang juga dijamin masuk surga? Itu juga ternyata pada subuh hari itu Amr bin As tidak keluar menjadi imam sholat, dan diserahkan, diwakilkan kepada orang yang bernama Harizah. Maka Harizah inilah yang terbunuh. Inilah peristiwa yang tragis dalam perkembangan sejarah umat Islam ketika Khalifah Ali bin Abi Thalib mengakhiri kekhalifahannya dan wafat, terbunuh oleh orang yang mengaku Islam sendiri, yakni Abdurrahman bin Muljam. Untuk menjaga kerahasiaan agar, karena masih terjadi kekacauan pada saat itu, sampai-sampai hari ini pun masih sulit di mana makamnya Ali bin Abi Thalib hari ini. Beda dengan makamnya Abu Bakar dan Umar. Itu bisa kita langsung lewat di makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ada tertulis di situ Abu Bakar Muhammad Umar bin Khattab. Makamnya berdekatan dengan Rasulullah. Kemudian makamnya Utsman bin Affan juga bisa kita saksikan ketika kita berada di Baqi, karena disitulah makamnya Utsman bin Affan yang hanya terlihat sebuah batu, gundukan batu yang cukup besar, tapi mereka orang-orang Arab mengetahui itu adalah makam dari Utsman bin Affan. Bagaimana dengan Ali bin Abi Thalib? Banyak yang berkesimpulan bahwa makamnya Ali bin Abi Thalib itu ada di Kufah, karena di situ sering diziarahi oleh orang-orang Syiah. Tapi kepastian apakah di situ makam dari Ali bin Abi Thalib, wallahu a'lam. Karena memang dirahasiakan pada saat pemakamannya, karena dikhawatirkan makamnya akan dibongkar oleh musuh-musuhnya. Jemaah yang dirahmati Allah, inilah peristiwa dan bagian akhir dari kisah perjuangan Khalifah Ali bin Abi Thalib dalam menegakkan dakwah Islam di atas permukaan bumi ini. Dan tentu cerita ini terus tercatat dalam beberapa referensi sampai hari kiamat nanti. Tetap akan menjadi kajian bagi umat Islam betapa berat perjuangan pengikut-pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah peristiwa ini, maka kekhalifahan diserahkan kepada putra Ali bin Abi Thalib yang bernama Hasan. Tapi setelah 6 bulan Hasan pun sudah tidak bersedia lagi menjadi khalifah, maka pada saat itulah diserahkan kepada Muawiyah. Akhirnya Muawiyah lah yang berkelanjutan nanti mengembangkan bagaimana sistem pemerintahan yang dari khalifah menjadi kerajaan selama 90 tahun. Itu yang disebut dengan kekuasaan
Bani Umayyah. Cerita panjang tentang Bani Umayyah banyak beredar di dalam buku-buku dan referensi, dan tentu mereka menegakkan pendirian suatu negara berbeda dengan apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah dengan sistem kekhalifahan. Nanti timbullah apa yang disebut dengan sistem kesultanan, sistem keturunan, kerajaan dan lain sebagainya. Sehingga terbelahlah nanti apa yang disebut dengan Bani Muawiyah dan Bani Abbasiyah. Itu sejarah berikutnya bagaimana perkembangan umat Islam sampai menguasai selama 7 abad, 700 tahun berikutnya berada di dalam kepemimpinan umat Islam, meskipun penuh dengan berbagai macam dinamika dan cerita-cerita dalam perjuangan. Jemaah yang dirahmati Allah, cukup sekian kisah terakhir tentang bagaimana perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak awal sampai nanti beliau 4 orang penggantinya. Abu Bakar As-Siddiq juga sudah kita jelaskan bagaimana sejarah hidup dan perjuangannya, Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, dan terakhir Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Kesemua mereka pengganti Rasulullah adalah sahabat-sahabat Rasulullah, orang dekat Rasulullah yang dijamin masuk ke dalam surga meskipun penuh perjuangan, penuh dengan drama-drama yang luar biasa sampai berakibat pada pembunuhan yang terjadi. Demikian juga sahabat yang meninggal pada saat perang Jamal, perang Siffin, itu beberapa di antaranya mereka memang sudah dijamin oleh Rasulullah untuk masuk ke dalam surga. Bahkan ketika terjadi apa yang disebut Baitur Ridwan, yang disebut dengan perjanjian Hudaybiyah, ada 1.400 yang hadir dijamin masuk surga dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala ketika mereka yang 1.400 orang ini menyatakan sumpah setia membela Islam ketika umat Islam ini terancam dan ingin diperangi oleh orang-orang Quraisy, bahkan ditahan tidak boleh masuk kota Mekah pada tahun ke-6 Hijriah. Maka disitulah para sahabat Rasulullah sumpah setia berjanji, dan Allah meridai mereka semua yang 1.400 orang ini, kecuali 1 orang munafik yang ikut hadir di tengah-tengah sumpah setia di bawah pohon Baitur Ridwan itu. Jemaah yang dirahmati Allah, demikian mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi segala aktivitas kita selama pembahasan perjuangan Rasulullah, mulai kelahiran Rasulullah sampai detik-detik wafatnya Ali bin Abi Thalib dalam memperjuangkan, dan bagaimana Ali bin Abi Thalib menghadapi pengacau-pengacau yang menguasai kota Madinah, yang pada akhirnya Ali bin Abi Thalib terbunuh di tangan Abdurrahman bin Buljam, orang Khawarij itu. Demikian mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, kesehatan kepada kita semua dan meridhoi segala aktivitas kita. Apakah kita nanti selanjutnya membahas sahabat-sahabat berikutnya atau materi-materi berikutnya tentang perjuangan Rasulullah? Insyaallah mudah-mudahan bisa kita melanjutkan kembali pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.